العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال عز من قائل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjelaskan tentang kriteria orang yang soleh. Kata beliau, ada 5 hal yang harus kita hindari agar supaya kita sekalian termasuk ke dalam kelompok orang yang soleh atau orang yang benar. Jika yang 5 hal ini ada pada diri kita, maka kita tentunya tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang soleh. Mana 5 hal yang harus kita hindari? Kata beliau, yang pertama, al-qana'atu bil jahli, puas dengan kebodohan, tidak mau meningkatkan diri. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang dinamis karena diberi akal. Tambah kesini, tambah maju. Beda dengan hewan. Kerbau sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai dengan sekarang statis, tidak rubah-rubah. Kenapa? Karena oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberi akal. Manusia bisa maju karena diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari buayan sampai dengan mau masuk ke lihat lahat. Dalam artian, kita harus mencari ilmu terus menerus, yang tentunya sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Bukan berarti harus belajar di kelas. Nah, belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan sedang apa saja. Yang paling penting, kita ada niat untuk meningkatkan diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita hindari, al-hirsu 'ala dunya, rakus di dalam dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mengambil dunia, harus. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup di dunia. Ketika kita hidup di dunia, maka kita harus mengambil fasilitas bahan-bahan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Yang tidak boleh adalah rakus. Yang dimaksud dengan rakus di sini tidak membedakan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah. Maka kita diharuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengambil yang halal dan yang benar. Rasulullah mengatakan di dalam hadis, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang jadi dari barang yang haram, maka api neraka lebih utama untuk membakarnya. Dalam artian, ketika kita mengambil dunia ini, kita harus betul-betul apik, harus mengambil apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, asyuhu bil fadli. Kita harus menghindari
kikir atau koret bahasa Sunda dengan bahan lebih. Tentunya kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak diberi rezeki lebih. Rezeki lebih ini tidak boleh dikikirkan, tidak boleh dikoretkan. Kenapa? Karena ada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan orang itu ada yang rezekinya itu diluaskan dan ada rezekinya itu yang dibatasi. Orang yang rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadi jaminan bagi orang yang rezekinya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita punya rezeki lebih, tidak boleh kita kikirkan atau kita koretkan kepada orang yang lain. Kemudian yang keempat, ar-riya fil amal. Riya tidak ikhlas di dalam beramal. Kenapa? Karena ketika kita bekerja, ketika kita beramal, kemudian tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pekerjaan itu benar atau amal itu benar, tidak akan ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang paling ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kita sekalian. Sabda beliau, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang aku paling takutkan dari umatku ini adalah musyrik kecil. Para sahabat tidak tahu musyrik kecil itu apa. Yang tahu musyrik itu menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada makhluk yang lain. Pada waktu itu adalah berhala. Akhirnya ada yang bertanya kepada Rasulullah, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa musyrik kecil itu? Kata Rasulullah, ar-riya. Riya, tidak ikhlas. Kenapa dikatakan musyrik kecil? Karena Allah itu maha tahu, menganggap buta kepada Allah. Apapun amal kita, sekecil amal baik kita, pasti dicatat oleh malaikat. Kenapa kita harus riya, harus senang dipuji oleh orang? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melihat, dan itulah dinamakan musyrik kecil. Nah, di dalam ajaran Islam tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak bisa menjadi ibadah. Asal yang pertama diniyati karena Allah, dan yang kedua ikhlas karena Allah, bukan dia. Nah, semua aspek kehidupan pun pasti bisa menjadi ibadah. Ibadah bukan hanya di masjid saja, ibadah bisa di kantor, ibadah bisa di jalan, ibadah bisa di pasar. Yang penting apa yang kita kerjakan niat karena Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima yang harus kita hindari, al-i'jab bil ra'yi, bangga dengan pendapat sendiri, merasa benar sendiri, tidak menghargai pendapat orang lain. Ya. Namanya pendapat, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Kalau ada orang yang berpendapat, mari kita hargai. Kata Imam Abu Hanifah, ra'yuna shawab yahtamilul khata', wa ra'yu ghairina khata' yahtamilus shawab. Pendapat kita benar, tapi masih berkemungkinan salah. Dan pendapat orang lain salah, masih berkemungkinan benar. Oleh karena itu, di antara kita harus saling harga menghargai. Jika yang lima ini kita hindari, yang pertama al-qana'atu bil jahli, puas dengan kebodohan, tidak mau meningkatkan diri. Yang kedua al-hirsu 'ala dunya, rakus terhadap dunia, tidak membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga asyuhu bil fadli, koret dengan barang lebih, rezeki lebih. Yang keempat ar-riya fil amal, tidak ikhlas di dalam amal. Dan yang kelima al-i'jabu bil ra'yi, merasa benar sendiri. Maka yang lima ini harus kita hindari. Kalau kita bisa menghindari yang lima ini, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka kita termasuk orang yang soleh. Mudah-mudahan yang lima hal ini tidak ada pada diri kita, dan mudah-mudahan kita tergolong ke dalam orang yang soleh menurut kriteria Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.